Welcome back to Sinilo. Kali ini kita akan membahas film misteri drama berjudul Nightmare Alley. Nightmare Alley bercerita tentang seorang pria karnaval biasa yang berhasil menipu banyak orang kaya dan penting di Amerika. Namun, di saat menipu seorang yang sangat penting dan berpengaruh, dia malah mendapatkan masalah yang sangat besar. Penasaran apa yang akan dihadapi olehnya? Langsung aja kita lanjut. Dan inilah Nightmare Alley. I'm gonna destroy you. You and this bitch. Film diawali dengan seorang pria bernama Stan yang sedang membakar mayat peserta rumahnya. Dia pun menempuh perjalanan menggunakan bis dan tertidur, hingga terbangun pada pemberhentian bis terakhir. Dia pun turun dan sebuah karnaval menarik perhatiannya. Stan pun menghampiri karnaval tersebut. Tak disangka, salah satu pemain karnaval wanita di sana berhasil memikat hatinya, yang bernama Molly. Saat mengikuti wanita pujaan hatinya, pandangan Stan teralihkan dengan adanya pertunjukan unik yang mempertontonkan manusia aneh atau disebut juga dengan geek. Di sana, Stan juga bertemu dengan pemilik karnaval tersebut bernama Clem. Stan yang juga melihat pertunjukan milik Clem terlihat cukup kaget karena dia menyaksikan seorang manusia mau memakan ayam mentah dan menghisap darahnya. Karena badai, Stan malah mendapatkan pekerjaan dari salah satu anak buah Clem bernama Bruno. Load out fast. I'm short a few guys. Get $1, you move on. Stan yang selesai membereskan karnaval akhirnya menerima bayaran dari Clem. Clem juga membeli radio milik Stan seharga $5 dan sepiring makanan enak. Clem juga mengajak Stan untuk ikut bersama rombongan karnaval menuju tempat berikutnya. Join another carnival about 20 miles down the road. I'll give you 5 for the radio. The 5. Plus a nice hot meal. Sesampainya di tujuan karnaval berikutnya, para pemain karnaval dikejutkan oleh insiden lepasnya Geek yang berujung pada terjadinya adu mekanik antara Stan dan Geek. Setelah berhasil menangkap Geek, Stan pun diberikan tempat istirahat sementara dan juga ditawari pekerjaan tetap oleh Clem. Would a steady job be of interest to you, young buck? Paginya, setelah bangun, Stan segera pergi mencari tempat untuk mandi dan ia menemukan rumah dekat karnaval yang menawarkan tempat untuk mandi. You got a tub? Certainly do. Rumah tersebut ternyata milik pasutri yang juga bagian dari karnaval bernama Zina dan Pete. Zina adalah seorang pembaca tarot yang dapat membaca takdir seseorang, sedangkan Pete adalah seorang mentalis hebat, namun ia adalah pemabuk berat. Pertemuan inilah yang akan merubah hidup Stan selamanya. Alright, well, what are those cards in? Tarot? You always get some kind of answer. What can you tell me? Wristwatch. Brass, not gold. Leather band. Keesokan harinya, Stan diajak Zina untuk ikut membantunya dalam pertunjukan sulap. Namun, pertunjukan sempat tidak berjalan mulus karena Pete yang mabuk dan tidak bisa melanjutkan pertunjukan. Untungnya, Zina yang sudah berpengalaman dalam dunia sulap langsung berimprovisasi dengan melakukan sulap hantu, yang mana Zina berpura-pura bisa melihat hantu saudara salah satu penonton dan menyelamatkan pertunjukan tersebut. Brothers or sisters, haven't you? My brother passed away. Hand is on your shoulder. I felt something. God, Harry. Setelah pertunjukan selesai, Stan, Pete, dan Zina menghitung uang hasil pertunjukan sambil mengajari Stan cara bermain ilusi mentalis, yang ternyata hanyalah sebuah trik sederhana dengan mengandalkan isyarat dan juga intonasi bicara. You gotta know how to read the mark, how they move, talk, dress, the number, and that number leads you to a different word. Concentrate and worn down. Jadi dari setiap intonasinya itu nunjukin ciri-ciri barangnya guys. Jadi misal kayak konsentrasi pada objek. Nah, intonasi konsentrasi yang ditekan itu mengartikan sesuatu guys. Seperti misalnya barang itu langka atau barang itu mahal. Jadi kalau intonasi kata lain yang ditekan, itu artinya beda lagi guys. Zina dan Pete juga mengingatkan Stan untuk tidak pernah melakukan pertunjukan hantu karena itu sangat berbahaya. Never do a spook show. No good comes out of a spook show. Esok paginya, Stan diajak Clem untuk melihat koleksi antik miliknya. Koleksi yang berupa janin mati atau bayi yang gagal lahir. Tapi ini bayinya bukan manusia aja ya guys, ada bayi hewannya, ada bayi, pokoknya macam-macam. Bayi yang gagal lahir pokoknya.
Clem lalu memperkenalkan Stan dengan koleksi paling langka miliknya bernama Enoch, bayi yang membuat ibunya meninggal karena kelahirannya. Enoch. I named him on account of the Bible. The fucker killed his mother right at childbirth. I follows you around. Stan juga dikenalkan dengan koleksi alkohol kayu miliknya. Seusai mengantarkan alkohol kayu untuk pertunjukan kepada Pete, Stan lalu meminta Pete untuk mengajarinya tips and trick agar bisa menjadi mentalis hebat di masa depan, serta meminta Pete untuk menjadikan dia muridnya. Anything that you want to teach me? You know where to find me. Yes, I do. Thank you. Di sisi lain, Molly ternyata memiliki pertunjukan sendiri, yaitu menjadi manusia listrik. Melihat pertunjukan Molly, Stan mendapatkan ide baru untuk pertunjukannya. Pertunjukan barunya adalah mengikat Molly di kursi listrik, lalu membuat seakan-akan Molly mendapatkan eksekusi. Namun, dengan kekuatan pengendali listriknya, Molly berhasil selamat dari eksekusi tersebut. You want to execute me? Just for a second, chew in it, manacles in. All of a sudden, little guy comes shuffling this lever, and they get real. They think maybe you're gonna die, and boom, you got them. They're back. Luka Kick yang semakin parah membuat kondisinya memburuk. Dia mengalami demam tinggi dan infeksi yang cukup parah. Mengetahui kondisi Kick yang sekarat, Clem mengajak Stan untuk membawanya ke dokter terdekat. Namun, Kick hanya diletakkan di depan pintu masuk, walaupun cuaca sedang hujan cukup deras. That went bad. She won't come down. He's dead. No, he's bound to be. Setelah membantu Clem, Stan ditraktir makan malam. Setelah makan malamnya, Stan bertanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan manusia aneh seperti itu. Dan ternyata, seperti inilah cara Clem mendapatkan gig. You're gonna get a gig. 2 bottles a day for real out. Pick up a broken drum. You tell him, I got a little job, temporary job. Just temporary until we get ourselves another gig. Scene berikutnya menunjukkan Pete yang sedang mengajari Stan bagaimana tampil di atas panggung sebagai mentalis. Pete juga menasihati Stan untuk tidak pernah mempersalahgunakan keahliannya sebagai seorang mentalis. Stand this book, believing that he has the power. He's got shut eye. Because now he believes it's all true. It's why I stopped. Doing the act. Pagi harinya, Pete yang terlalu sering mengonsumsi alkohol akhirnya meninggal dunia. Dan Stan pun mendapatkan buku rahasia milik Pete. The book back. No, you worked hard for it. You earned it. Menjelang senja, datanglah sekelompok polisi setempat untuk menutup karnaval tersebut. Dikarenakan banyaknya pelanggaran yang dilakukan, salah satunya adalah tuduhan melakukan kekejaman terhadap manusia. Namun, karena kemampuannya, Stan berhasil memanipulasi pikiran sang kapten polisi, dia tidak jadi menutup karnaval tersebut. Molly yang melihat kehebatan Stan menyelamatkan karnaval, semakin yakin untuk menjadi pendamping hidup Stan dan keluar dari karnaval untuk menjelajahi dunia bersamanya. Name Jeremiah. Jedediah Judd. Just haven't been into your childhood. Disease. Feel hemmed in by trapped, even in. She wants you to know that your ailment has not shunned you from grace. Quite the contrary. 2 tahun kemudian, Stan dan Molly yang telah pindah ke kota New York terlihat sedang bersiap untuk pertunjukan mereka esok hari. Molly yang berlatih menggunakan buku Pete kini semakin hebat dalam memberikan kode-kode isyarat kepada Stan. Dan Stan yang menjadi semakin overpower pun sukses menjadi mentalis hebat di kota New York. The loss of everything. 9 complete. 4 tell. Di sebuah hotel besar di kota New York, Stan yang sedang tampil dalam pertunjukan berhasil memukau seluruh penonton setelah berhasil menebak semua pertanyaan dengan benar. Can you be more specific? Initials R or S? Yes, R. Correct again. Namun, di tengah kerumunan penonton, terdapat seorang psikiater handal dan licik bernama Dr. Lilith. Dr. Lilith yang sepertinya mengetahui trik Stan ingin membuat dia gagal dan merusak pertunjukannya. Namun, di luar dugaan, Stan ternyata berhasil membuat penonton kembali terpukau karena berhasil menebak isi dari tas emas milik Dr. Lilith. What is inside the bag? Say you're genuine, and I say you use verbal signal to communicate between the two of you. Tricks involved my very interesting and nickel-plated ivory hand. All pistol. Masih kurang puas, Stan pun malah membuat sebuah pertunjukan hantu pada Hakim Kimball, salah satu orang penting di kota ini. Suffer the loss, the dear one I lost. Julian. Hand is resting on the right shoulder. Stan yang melakukan pertunjukan hantu terhadap anak Hakim Kimball yang baru meninggal, yaitu Julian, membuat Hakim Kimball ingin menjadikan Stan sebagai konsultan pribadinya.
Judge Kimball to engage you for a I'll do it. Thank you. Molly yang marah karena pertunjukan hantu yang dilakukan Stan, lalu mengundang teman lama mereka, yaitu Sheena dan Bruno, untuk datang dan mengingatkan Stan akan bahayanya dari pertunjukan hantu. Sheena yang dapat membaca takdir menggunakan kartu tarot, lalu melakukan tarot pada Stan dan membaca jika Stan terus melakukan pertunjukan hantu, akan ada bencana besar yang akan menimpanya. Namun, Stan menyangkal dan mengatakan dia dapat mengendalikan keadaan. Persis seperti yang dikatakan Pete saat dahulu, menceritakan seorang yang sudah percaya akan kebohongannya sendiri akan menjadi seorang yang arogan. 3-card question will take 2 seconds. An urgent choice. Downfall. Hanged man. I fixed it. Depends on what you do with it. Dengan mendapatkan kartu nama Dr. Lilith, Stan mendatangi kantor Dr. Lilith dan mengajaknya bekerja sama untuk menipu Hakim Kimball yang sudah percaya kepada Stan. Setelah melewati negosiasi yang cukup alot, akhirnya Dr. Lilith mau bekerja sama dengan Stan. Kerjasama ini memberikan Stan informasi yang cukup detail terkait masalah yang dialami oleh Hakim Kimball dan keluarganya, karena Dr. Lilith memiliki semua rekaman curhatan hati istri Hakim Kimball saat menjadi pasiennya. Information. Lost a son, an only child, Julian, 23 years. Bermodalkan informasi dari Dr. Lilith, Stan beraksi melakukan trik tipuan hantu yang membuat Hakim Kimball dan sang istri percaya bahwa almarhum anak mereka, Julian, ada di sekitar mereka, dan Stan mengatakan kalau mereka bertiga akan dipersatukan kembali. I loved you so very, very much. It says that you should know that you will all be together again. Setelah beraksi, Stan pun mendapat bayaran yang cukup banyak dan menawarkan Dr. Lilith untuk bagi hasil. Namun, dengan cerdiknya, Dr. Lilith yang seorang psikiater tahu kalau Stan tidak mungkin membawa uang tersebut pulang karena takut Molly mengetahuinya. Dan akhirnya, Stan meminta Dr. Lilith untuk menyimpan setiap uang yang didapat dari hasil kerjasama mereka di brankas pribadi miliknya. That's a split, 50-50. Not interested. I know about it anyway. You got a safe? I do. Should keep this. Lewat Hakim Kimball, Stan dikenalkan kepada salah satu mantan pasien Dr. Lilith juga, yaitu Ezra Grindel, seorang tokoh penting di kota New York yang sangat berkuasa dan juga kaya raya. Ezra juga memiliki masalah spiritual sama seperti Hakim Kimball. Ezra yang pernah ditipu oleh orang dengan kemampuan seperti Stan memaksanya untuk menjalankan tes kejujuran, dan Ezra juga berpesan untuk tidak pernah macam-macam dengan dirinya atau Stan akan menerima akibatnya. Dengan kemampuannya, Stan mampu melewati tes kejujuran dengan cukup mulus. I can do that. There is a presence in this room. You forced her to miscarry, did you not? Ezra yang berhasil dikelabui pun sekarang sudah mulai percaya dengan Stan. Sepulang dari rumah Ezra, Stan langsung mendatangi kantor Dr. Lilith dan menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Ezra. Setelah mendengar cerita Stan, Dr. Lilith yang pernah merasakan kekejaman Ezra di masa lalu tidak lagi mau membantu Stan dalam menjalankan aksinya kali ini. Mendengar pernyataan Dr. Lilith, Stan akhirnya terpaksa mengambil kunci rekaman curhatan hati Ezra dan mencuri rekaman tersebut. Session number 4. Patient Ezra Grindel. Dengan mencari data-data pendukung lainnya, Stan mulai merencanakan rekayasa selanjutnya, yaitu menjadikan Molly sebagai Dory, mantan kekasih Ezra yang telah lama meninggal akibat paksaan aborsi dari Ezra. Look, what does it look like? It's you. I can materialize you in a seance. Ezra yang sudah muak dengan ocehan Stan, ingin Stan memunculkan Dory secara langsung untuk meminta maaf kepadanya. I'm done hearing this endless recitation. I've given you a fortune. Molly yang awalnya tidak mau membantu Stan menjalankan aksinya kepada Ezra, akhirnya mau membantunya setelah Stan mengatakan bahwa ini akan menjadi aksi terakhirnya. I won't do what you want me to. It's the last time, I promise. And never days Christmas after. Lalu scene berpindah pada Hakim Kimball yang sedang makan siang bersama sang istri. Dan tiba-tiba... Ingat kan yang dibicarakan Stan saat menipu Hakim Kimball dan istrinya? Dia bilang kalau mereka akan bersatu kembali dengan anak mereka, yaitu Julian. Sang istri yang salah mengartikan malah mengira jika mereka akan kembali bersama dengan cara meninggalkan dunia ini, atau bisa dibilang bunuh diri. What, Mr. Carlyle? Us being reunited with Julian. Malam harinya, sebelum bertemu dengan Ezra, Stan bertemu dengan Molly terlebih dahulu untuk memberitahukan rencananya. Rencananya adalah Molly akan menampakkan dirinya sebagai Dory pada jam 8 tepat. Jadi Dory ini tuh Molly ya guys. Dan Stan akan membuat Ezra berlutut dan berdoa di hadapan Dory. At 8 o'clock, Molly. I'm gonna put him on his knees and I can pray. Tak lama kemudian,
Stan bertemu dengan Ezra di taman belakang rumahnya. Stan memberitahu Ezra kalau dia akan melakukan ritual pemanggilan Dory dan menyuruh Ezra untuk berdoa di hadapan Dory. Your soul and invoke her forgiveness. You're gonna do it now. Karena rasa bersalah sangat besar, Ezra malah menghampiri Dory dan langsung memeluknya. Tak sesuai rencana, Molly yang tidak bisa melanjutkan sandiwaranya malah membuat Ezra sadar kalau Molly bukanlah Dory dan langsung menampar Molly. I can't. I'm gonna destroy you. You and this bitch. Ederson, pengawal pribadi Ezra yang mendengar berita kematian Hakim Kimball dan istrinya di radio, langsung curiga dengan Stan dan lari menuju taman. Judge Charles Kimball. Alicia Kimball died today of gunshot and apparent murder-suicide baffled the town. Namun sayang, Ederson datang terlambat. Ezra yang sudah tewas dipukul oleh Stan membuat Ederson mengejar Stan dan menembakinya menggunakan pistol. Stan yang panik langsung lari menggunakan mobil. Namun, nasib sial menimpa Ederson yang harus tewas ditabrak Stan menggunakan mobil. Muak dengan semua hal yang telah dilaluinya, Molly akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Stan. Stan yang putus asa berencana untuk pergi dan kabur dari kota. Sebelum itu, Stan pergi ke kantor Dr. Lilith untuk mengambil semua uang hasil penipuannya selama ini. Tetapi, mengingat di awal, Dr. Lilith menolak mentah-mentah tawaran Stan untuk membagi hasil penipuan mereka. Ternyata, itu adalah bagian dari rencana Dr. Lilith untuk menukar semua uang yang disimpan di berangkasnya menjadi uang pecahan $1. Alasan Dr. Lilith menipu Stan adalah untuk membuktikan bahwa Stan tidak lebih hebat darinya dan tidak lebih dari sekedar penipu amatiran. Karena, pada saat pertama kali Dr. Lilith dan Stan bertemu di pertunjukan, Stan bilang kalau Dr. Lilith tidak lebih pintar dan tidak lebih kuat ketimbang dirinya. You think you stand high above common man. You don't fool people, Stan. You are not powerful enough. Aksi saling menembak dan kejar-kejaran pun tidak terhindarkan. Did you notice my clutch was heavy? Untuk melarikan diri dari kejaran polisi, Stan masuk dan bersembunyi di kandang hewan di dalam sebuah gerbong kereta. Singkat cerita, Stan yang sudah putus asa dengan hidupnya sekarang menjadi pemabuk berat dan sangat berantakan. Karena sangat ketergantungan dengan alkohol, akhirnya Stan mencari cara untuk mendapatkan uang untuk membeli segelas alkohol. Ia mendatangi sebuah karnaval di dekat sana untuk menawarkan diri menjadi seorang mentalis. Saat ia masuk ke ruangan pemilik karnaval, dia melihat ada radio lama yang dibeli oleh Clem, dan tidak hanya itu, dia juga melihat ada Enoch, mayat bayi milik Clem yang juga berada di situ. Si pemilik karnaval menjelaskan bahwa ia membeli dari karnaval yang bangkrut, yang tidak lain dan tidak bukan adalah karnaval milik Clem. Dan di scene akhir film, Stan ditawarkan menjadi manusia aneh, dan cara merekrutnya sama persis seperti yang dicontohkan oleh Clem di awal film. At the radio, get off an old tenant one. It's only temporary, just until we get a real beat. Bored for it. Selesai. Coba aja kalau Stan gak serakah dan keras kepala, mungkin dia bisa jadi mentalis yang terkenal sih. Ya, untuk filmnya lumayan menegangkan sih guys, apalagi pas mau akhir-akhir film, dan jujur gue cukup kaget setelah melihat scene di akhir film ya. Karena Stan mau aja jadi geek, dan Stan juga direkrut dengan cara yang diajarin oleh Clem padahal. Tapi secara keseluruhan filmnya cukup bagus, dan plot twist di penghujung film yang cukup mengejutkan juga sih. Ya, jadi pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah janganlah kamu menjadi orang yang serakah dan keras kepala, karena itu akan menuntunmu menuju kejatuhan. Oke, segitu dulu untuk pembahasan film Nightmare Alley. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao. Dan jangan lupa subscribe ya guys. Subscribe.